Halo semua, jadi kita akan memasuki materi yang pertama yaitu tentang epidermis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian epidermis terlebih dahulu. Epidermis merupakan lapisan-lapisan sel paling luar yang menutupi permukaan, yaitu contohnya permukaan daun, bunga, buah, biji, batang, dan akar. Berdasarkan ontogenisnya, epidermis berasal dari jaringan meristematik yaitu protodon. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu struktur yaitu daun. Nah, epidermisnya itu terletak pada bagian ini. Dan di sini juga kita bisa lihat epidermis itu dekat dengan kutikula, ada kolenkin, dengan parenkim palisade, parenkim spons, dan ini adalah epidermis bawah. Dekat dengan kutikula, berkas pembuluh, stoma, xilem floem, dan sel penjaga. Nah, di sini saya akan juga menyampaikan tentang fungsi epidermis. Tadi waktu di pengertian dikatakan epidermis itu adalah jaringan paling luar dari suatu bagian-bagian pada tumbuhan. Jadi dia itu berfungsi sebagai pelindung dari akar, pelindung dari batang ataupun daun dan lain-lain. Yang kedua itu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu membatasi atau mengurangi penguapan pada pertumbuhan. Yang keempat yaitu sebagai tempat unsur hara dan penyimpanan air. Yang kelima yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Yang selanjutnya yaitu adalah epidermis juga berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan. Seperti yang tadi kita katakan yaitu pelindung akar, batang, ataupun daun dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya, epidermis dapat berkembang dan mengalami modifikasi seperti stomata dan trikomata. Jadi di sini saya akan menjelaskan modifikasinya itu yaitu stomata dan trikomata. Stomata adalah celah dalam epidermis yang dibatasi oleh dua sel khusus yang disebut dengan sel penutup. Stomata biasanya ditemukan pada bagian tumbuhan yang berhubungan dengan udara, terutama di daun, batang, dan rizoma. Jadi stomata itu pada tumbuhan yang daunnya mengapung di permukaan air seperti eceng gondok hanya terdapat pada permukaan atas saja. Hal ini berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran air yang dilakukan daun dalam melaksanakan fungsi transpirasi dan respirasi. Apa sih fungsi transpirasi itu? Fungsi transpirasi itu adalah keadaan di mana stomata memiliki fungsi sebagai alat pertukaran gas CO2 dan O2 dalam proses fotosintesis dan hilangnya uap air, disebut melalui transpirasi. Sedangkan respirasi dan proses fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan, akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang selanjutnya kita masuk kepada trikomatik. Pembentukan trikomatik dimulai dengan terjadinya tonjolan pada epidermis. Tonjolan tersebut akan membesar dan tumbuh menjadi sel multisel, struktur multisel. Dan kemudian terjadi modifikasi bentuk atau perubahan bentuk yang mengikuti pertumbuhannya. Dinding trikoma ini mengandung selulosa, lignin, silika, dan kalsium atau kalsium karbonat. Yang selanjutnya itu adalah trikoma ini dibagi menjadi dua, yaitu trikoma glandular dan trikoma non-glandular. Trikoma glandular ini merupakan trikoma yang mengeluarkan sekret berupa garam, larutan gula, ataupun racun. Sedangkan trikoma non-glandular ini adalah trikoma yang biasanya hanya berupa tonjolan seperti duri pada batang, daun, atau buah yang tidak mengalami sekret. Mungkin sekian dari materi epidermis, kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Hai semua, kita akan lanjut di materi yang selanjutnya yaitu morfologi bunga majemuk, rumus bunga, dan diagram bunga. Di sini aku akan menjelaskan tentang bunga majemuk terlebih dahulu. Bunga majemuk mudah dibedakan dengan bunga tunggal karena jumlahnya dalam satu tangkai lebih dari satu yang letaknya terkumpul dan tersusun berupa rangkaian. Nah, bagian-bagian dari bunga majemuk ini yaitu seperti pada PPT-nya kita lihat komposisi bunga. Kalau bunga tunggal itu dalam satu tangkai bunganya terdapat dalam satu bunga. Sedangkan bunga majemuk dalam satu tangkai bunga terdapat lebih dari satu bunga, yaitu contohnya itu ada bunga atau nama latinnya flows, tangkai bunga atau pediculus, daun tangkai atau bracteola, ibu tangkai bunga atau pendoculus, daun pelindung atau brastea. Nah, 3 golongan bunga majemuk. Yang pertama itu adalah bunga tak terbatas atau inflorescentia racemose. Seperti pada gambar bisa kita lihat dia tidak terbatas. Yang kedua yaitu bunga terbatas yaitu inflorescentia cimose.
Yang ketiga yaitu campuran, yaitu inflorescentia mixta. Dan yang selanjutnya adalah rumus bunga. Ada 4 bagian bunga. Yang pertama kelopak bunga dengan rumus K, mahkota C, benang sari A, dan putik G. Di sini saya akan menjelaskan contoh dari salah satunya, yaitu K5, C5, A5, dan G2. Artinya kelopak 5 berlepasan, mahkota 5 berlepasan, benang sari 5 berletakan, dan putik 2 berlepasan. Di sini kita akan masuk yaitu diagram bunga. Ada 2 macam diagram bunga. Yang pertama adalah diagram bunga empirik, di mana diagram bunga empirik yaitu diagram bunga yang hanya memuat bagian-bagian bunga yang benar-benar ada. Jadi menggambarkan keadaan bunga yang sesungguhnya. Itu ada kelopak bunga, mahkota bunga, dan lain-lain. Yang kedua itu ada diagram bunga teoretik, yaitu di mana diagram bunga yang selain menggambarkan bagian-bagian bunga yang sesungguhnya, juga memuat bagian-bagian bunga yang sudah tidak ada lagi. Ini adalah contoh dari diagram teoritik dan diagram empiritik. Yang ini adalah teoritik dan yang ini adalah empirik. Mungkin sekian dari materi bunga majemuk. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perkecambahan media kapas basah. Nah, di sini aku akan menjelaskan yaitu apa sih perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu ciri organisme adalah tumbuh dan berkembang. Kedua aktivitas kehidupan ini tidak dapat dipisahkan karena prosesnya berjalan bersamaan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran meliputi volume, massa, dan tinggi yang irreversibel. Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan atau terspesialisasinya sel-sel menuju ke struktur dan fungsi tertentu atau proses perubahan bentuk atau morfogenesis. Apa sih hubungan dari pertumbuhan dan perkembangan terhadap perkecambahan? Hubungannya adalah karena pada perkecambahan terjadi pertumbuhan dan perkembangan pada suatu tanaman. Dan yang di sini ada contoh dari pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu seperti ini dan perkembangan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengertian perkecambahan. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio atau munculnya plantula atau tumbuhan kecil dari dalam biji. Pertumbuhan pada tanaman terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu perkecambahan yang diikuti dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, di sini ada proses atau fase dari perkecambahan. Dari biji satu, dia kemudian berkembang dan menghasilkan akar yang akan tumbuh di dalam tanah, kemudian akan berkembang lagi menghasilkan batang dan daun. Nah, di sini ada tipe-tipe perkecambahan, yaitu epigeal dan hipogeal. Epigeal yaitu mengarah ke dalam tanah dan hipogeal adalah mengarah ke atas tanah. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu yang pertama adalah cahaya matahari. Cahaya matahari sangat berpengaruh pada pertumbuhan karena proses cahaya matahari itu sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan batang. Ketika suatu tumbuhan bertumbuh tidak terkena cahaya matahari, maka batangnya tidak akan tumbuh secara tegak dan akan turun ke dalam tanah semakin layu dan layu. Yang selanjutnya itu adalah air. Air sangat memengaruhi proses pertumbuhan. Kalau misalnya airnya sedikit atau kurang, tumbuhan itu akan sulit mengalami pertumbuhan. Yang selanjutnya yaitu nutrisi, yang selanjutnya yaitu suhu dalam ruangan dan suhu luar ruangan akan sangat mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Yang selanjutnya itu adalah kelembapan. Dan yang selanjutnya yaitu faktor internal. Ini adalah faktor-faktor yang dikandung oleh tumbuhan ketika mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pertama hormon auksin, ada hormon sitokinin, ada hormon giberilin, gas etilen, dan asam absisat. Dan pada proses pertumbuhan dan perkembangan ini, khususnya dalam perkecambahan, kita dapat melakukannya sendiri di dalam rumah ataupun di daerah sekitar kita yang dekat, dengan cara yaitu seperti yang sering kita dengar, yaitu perkecambahan dari kacang hijau. Nah, di sini saya ada memaparkan cara-cara kerja ketika kita ingin mengamati pertumbuhan dan
perkembangan dari kacang hijau. Yang pertama itu biji kacang hijau direndam dalam air selama semalaman. Yang kedua, disediakan 2 gelas plastik yang di dalamnya diberi kapas yang sudah ditetesi air. Yang ketiga, masing-masing gelas ditandai dengan label gelap dan terang. Jadi nanti the gelas dengan label gelap akan kita letakkan di dalam rumah atau di bawah kolong atau di tempat yang tidak terkena matahari. Sedangkan yang terang yaitu di luar rumah yang dapat terkena matahari. Yang keempat yaitu biji kacang hijau yang telah direndam dimasukkan ke dalam 2 gelas tadi. Masing-masing gelas berisi 5 biji kacang hijau atau lebih juga bisa, sehingga dapat memperhatikan mana kacang hijau yang dapat bertumbuh dan yang tidak. Yang keenam, letakkan kedua gelas yang berlabel gelap di tempat yang gelap seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu setiap hari tanaman itu kita tetesi air secukupnya dan kita lihat perkembangannya dari hari pertama hingga hari ke-7. Mungkin sekian dari materi perkecambahan perkecambahan dengan media kapas basah. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.